Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Polri merilis laporan terbaru mengenai situasi lalu lintas pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ketupat 2025, tepatnya pada Jumat 4 April 2025. Dalam laporan tersebut, Polri memberikan informasi terkini terkait situasi Kamseltib Carlantas. Dari hasil analisa dan evaluasi operasi ketupat tahun 2025, pada hari ke-12 dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari ke-12, hari Kamis, tanggal 3 April 2025, dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah tol Trans Jawa sebanyak 29.788 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, arah Jakarta sebanyak 73.214 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Merak, sebanyak 44.843 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa, arah Jakarta, sebanyak 52.650 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi, arah Bogor, sebanyak 38.809 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk melalui Jakarta, melalui gerbang tol Ciawi, sebanyak 48.052 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama, arah Bandung, sebanyak 40.754 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama sebanyak 54.069 kendaraan. 2. Informasi kedua yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan situasi Kamseltib Carlantas. Data kecelakaan lalu lintas pada hari ke-12, hari Kamis 3 April 2025, sebanyak 299 kejadian dengan rincian sebagai berikut. 8 polda prioritas dengan rincian korban meninggal dunia 12 orang. Korban luka berat 21 orang. Korban luka ringan 286 orang. Kerugian material 218.500.000 rupiah. 28 polda dengan rincian korban meninggal dunia 11 orang, korban luka berat 39 orang, korban luka ringan 141 orang, kerugian material 386.450.000 rupiah. 3. Informasi ketiga terkait rekayasa lalu lintas. Pukul 6.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta Bogor Ciawi, setelah gerbang tol Ciawi kilometer 44 plus 500A sampai dengan Simpang Gadok kilometer 46 plus 400A diberlakukan kontraflow dan saat ini telah selesai dilaksanakan. Pada pukul 13.00 WIB di Simpang Gadok arah puncak ditutup sementara. Di jalan arteri diberlakukan satu arah dari puncak ke Bogor dan sampai pukul 18.15 WIB masih berlangsung satu arah turun. Pukul 16.25 WIB pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek di kilometer 70B, Karawang Barat kilometer 47B diberlakukan
lajur kontraflow dan sampai saat ini masih berlangsung kontraflow. Pukul 16.25 WIB pada ruas jalan tol Palimanan Cikampek diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari Palimanan kilometer 188 sampai Cikampek kilometer 72 dan sampai saat ini masih berlangsung OW. Pukul 16.10 WIB dilaksanakan one way lokal dari Simpang Ratu Sukabumi sampai dengan Parung Kuda. Pukul 16.40 WIB dilaksanakan penormalan one way di jalur arteri dari Simpang Ratu Sukabumi arah ke Parung Kuda. Pukul 19.47 WIB jalur Pulingga Puncak Bogor arus lalu lintas dibuka normal dua arah. Pukul 22.00 WIB, penambahan jalur kontraflow yang semula satu lajur dibuka menjadi dua lajur dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Pukul 24.00 WIB, jalan tol fungsional Cikampek 2 Selatan ditutup dan akan dibuka kembali besok pagi pukul 06.00 WIB. 4. Informasi pembatasan kendaraan di Sumbu 3 ke atas tidak boleh beroperasi mulai tanggal 24 Maret sampai 8 April. Kecuali untuk kendaraan logistik seperti hantaran ternak, uang, kebutuhan pokok, dan hantaran khusus lainnya. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik lebaran 2025 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Jaga jarak aman, juga berkonsentrasi dalam mengemudi. Manfaatkan rest area seefektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 1-500-669, SMS center 9119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo bersama pejabat utama Polres Tegal melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah objek wisata di wilayah hukum Polres Tegal. Pada Rabu 2 April 2025 dan dalam sidak tersebut Kapolres Tegal beserta rombongan melakukan pengecekan terhadap berbagai fasilitas dan wahana yang ada di lokasi wisata untuk memastikan keselamatan para pengunjung. Dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Kapolres Tegal Polda Jawa Tengah mengimbau kepada pengelola tempat wisata agar selalu melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara rutin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Kapolres Tegal juga menekankan tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan dan prosedur operasional wahana. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan serta keselamatan wisatawan yang berkunjung ke wilayah Tegal, Jawa Tengah. Kapolres Tegal juga berharap kepada pengelola objek wisata semakin meningkatkan kewaspadaan serta kualitas layanan demi keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah ini. Dari tim Humas Polres Tegal Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.